Dua kali Allah firmankan di dalam Al-Quran. Quran surah An-Nahl ayat 43 serta Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir tentang bagaimana tata cara berzikir jikalau kamu belum mengetahui caranya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, salaman ta'ziman wa tahmidan li ustadina wa mursyidina, al-warithu min ahli silsilatin tariqatullah tariqah Naqsyabandiyah, as-sadisu wa thalathun, sultani min kutubil awliya'i rabbani wa sahibiz zamani, Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi, ibni Sayyidi Syekh Maulana Haji Amir Damsar Syarif Alam, qadadassahullahu sirrahuma. Setinggi puja, sedalam syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah dipertemukan Allah kita dengan seorang walia mursyidah. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada arwahul muqaddas yang khalis mukhlisin, insan kamil mukammil, junjungan kita Sayyidana wa Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak nantinya. Selain para nabi, di dalam keterangan hadis an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Rawahu Ibnu Majah. Dari Utsman putra Affan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoinya. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang mampu memberi syafaat nanti di hari kiamat ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah golongan para nabi, yang kedua adalah golongan para ulama, yang ketiga adalah golongan para syuhada. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Oleh karena itu, membawa kepada pemahaman kepada kita bahwasanya kita yang pada zaman ini tidak hidup satu masa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan risalah Islam ini langsung dari beliau, tentunya hal yang mustahil. Kita mendapatkan risalah Islam ini berkat peran para ulama pewaris Nabi, para syuhada Allah yang berjuang di jalan Allah ini, hingga sampai kepada kita melalui berkat orang-orang yang dikategorikan ulama dan syuhada. Maka pantas kiranya kita sampaikan salam ta'zim penuh hikmat yang berkepanjangan kepada seluruh al-ulama warasatul anbiya, khususnya kita di jalur thariqat Naqsyabandiyah, para ulama yang menjadi guru-guru yang mursyid, terkhusus kepada yang mulia dan dimuliakan Allah, ayahanda tuan guru kita, Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsyabandi, yang pada kesempatan kali ini melakukan sebuah acara yang sangat mulia, yaitu memperingati Haul Guru yang ke-18 di tahun 2020 ini. Guru besar kita, atuk guru kita, Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam Qudusus Sirrahu. Yang mulia dan dimuliakan Allah, ayahanda tuan guru beserta seluruh jamaah sekalian dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada.
Pada kesempatan kali ini, tausiah yang singkat kami mengambil tema menjadi pengikut yang ihsan. Sering kita dengarkan lafaz solawat yang sedikit panjang, namun akrab di telinga kita, yang kurang lebih bunyinya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kata-kata yang meliputi daripada wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin membawa kepada pemahaman kepada kita bahwasanya kesimpulannya adalah ada orang yang layak dijadikan ikutan ataupun imam, dan bagaimana pula seseorang yang mengikut atau disebut juga jamaah yang tata cara mengikutnya dengan cara yang ihsan. Agama Islam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Risalahnya yang kafah diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang di dalam Al-Quran dijelaskan dengan dua gelar, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Dalam pemahaman, Ruhul Amin adalah kitab suci Al-Quran yang keseluruhannya lebih kurang 30 juz, 114 surat. Sedangkan Ruhul Kudus adalah menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW juga diberikan pedoman bagi batinnya, bagi rohaninya. Itulah yang lebih kurang dipelajari di dalam metode Thariqat Naqsyabandiyah. Artinya kekafahan di dalam Islam meliputi aspek lahir dan batin, jasmani rohani, sesuai dengan ketetapan syariat, Thariqat, hakikat dan ma'rifat. Meliputi aspek iman, yaitu disiplin ilmu tauhidnya, serta aspek Islam, yaitu disiplin ilmu fikihnya, serta aspek ihsan, meliputi aspek disiplin ilmu tasawuf, yang selanjutnya dilanjutkan dengan metode Thariqat. Rasulullah SAW mengajarkan Islam secara kafah kepada para sahabat. Tercatat dalam sejarah Islam ada lebih kurang 124.000 sahabat. Keseluruhan sahabat adalah bintang. Keseluruhan sahabat begitu mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkait dengan firman yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga berilmu, mengakibatkan beberapa klasifikasi tingkatan kemuliaan dari para sahabat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kita mengenal keutamaan keempat sahabat yang menjadi khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Ada juga keterangan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada lagi para syuhada perang Badar, serta syuhada perang Uhud, serta namuzat dari kelebihan-kelebihan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Dari beberapa sahabat yang utama, dari khulafaur rasyidin yang 4, kita mengecilkan kepada 2 sosok nama yang menjadi rujukan di dalam thariqat mu'tabarah di dunia Islam ini. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamatullahu wajhah radhiyallahu an. Dari 41 thariqat mu'tabarah di dunia Islam, satu-satunya yang bermuara kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah Naqsyabandiyah. Selanjutnya 40 thariqah lainnya bermuara kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kedua sahabat yang utama ini bisa dikatakan sebagai seorang yang benar-benar mengikut kepada sunnah. Maka beliau-beliau ini termasuk kategori ahli sunnah. Pengikutan beliau berdua ini
kepada apa-apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meliputi ketaatan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan yang sepenuhnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kepada keimanan yang teguh serta istiqamah di jalan yang mustaqim. Hal ini juga berlanjut setelah era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua sahabat yang utama ini memiliki pengikut yang juga ihsan. Tercatat beberapa sahabat serta tabi'in yang selanjutnya menjadi ahli silsilah para guru-guru yang mursyid di dalam kalangan thariqat. Apakah dia Naqsyabandiyah, apakah dia thariqat Qadiriyah, Tsamaniyah, Saziliyah, dan thariqat-thariqat mu'tabarah lainnya. Di dalam ajaran agama Islam yang kafah, aspek iman, Islam dan ihsan membawa pemahaman kepada kita bahwasanya ilmu tauhid, fikih dan tasawuf merupakan satu kesatuan yang harus kita amalkan secara lahir dan batin. Kesempurnaan aspek lahiriah dihimpun di dalam ilmu fikih, sedangkan tauhid merupakan keyakinan yang teguh kepada hati serta metode hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diatur dalam ilmu tasawuf. Lalu pada kesempatan kali ini kita memperingati Haul Guru ke-18 tahun 2020 seorang ulama besar di masanya, Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam Kudus Sirri, guru besar Tarikat Naqsyabandiyah Jabal Kubis Tanjung Merawa, Indonesia. Beliau merupakan muara dari seluruh jamaah yang saat ini dipimpin oleh ayahanda Tuan Guru kita, Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsyabandi, silsilah ke-36. Beliaulah yang memprakarsai peringatan Haul Guru ini. Atuk guru kita merupakan silsilah ke-35, berguru kepada Sayyidi Syekh Maulana Haji Harun, silsilah 34. Syekh Haji Harun berguru kepada Syekh Maulana Abdul Jalil, silsilah ke-33. Syekh Maulana Abdul Jalil berguru kepada Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan, silsilah ke-32. Sedangkan Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan inilah yang berguru kepada muara Tarikat Naqsyabandiyah di masanya bagi seluruh guru-guru mursyid di Nusantara bahkan di dunia, yaitu silsilah 31 Syekh Sulaiman Juhdi Kudusus Sirrahu yang berkedudukan di Jabal Abi Kubais Makkah di masanya. Lalu membawa kepada pemahaman kita, apakah kredibilitas para ulama ini sejajar dengan para sahabat, sejajar dengan para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama yang masyhur di masanya. Kembali kepada tema di awal, yaitu bagaimana tata cara mengikut secara ihsan. Tentu seorang guru yang mursyid sepenuhnya mengikut dengan cara yang ihsan kepada guru mursyidnya, dari guru ke guru hingga sampailah silsilah itu. Apakah dia kepada jalur Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang mengambil kepada Rasulullah, Rasulullah mengambil kepada Jibril alaihissalam, malaikatnya Allah yang mulia, dan tentunya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dia juga mengambil kepada dari guru ke guru hingga sampai kepada Sayyidina Ali, tentunya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya kepada Jibril alaihissalam, dan tentunya semua bermuara dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan dunia fikih kita mengenal keempat para imam mazhab yang mulia. Pertanyaannya, beliau yang merupakan faqih yang kabir, beliau yang berempat ini merupakan ulama fikih yang sangat masyhur dan besar. Pertanyaannya sekali lagi, apakah keempat beliau ini mengambil thariqah juga? Tercatat di dalam keterangan beberapa kitab yang masyhur bahwasanya Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan nama Imam Hanafi juga berthariqat. Beliau mengambil ilmu zikrullah, metode thariqatnya
kepada Imam Ja'far bin Muhammad Syarif As-Sadiq. Imam Ja'far ini di dalam Thariqat Naqsyabandiyah Jabal Kubis Tanjung Merawa merupakan silsilah yang kelima. Beliau mengambil Thariqat ini kepada Sayyidina Qasim yang merupakan cucu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Walaupun Imam Ja'far merupakan zuriat Rasulullah yang mulia, beliau putra Muhammad Bakir. Sedangkan Muhammad Bakir putra daripada Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin merupakan putra Husain bin Ali dari pernikahannya dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Malik juga berguru kepada Imam Ja'far. Yang masyhur di Nusantara terutama di negeri kita Indonesia tercinta adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ataupun Imam Syafi'i. Pertanyaannya kembali, apakah Imam Syafi'i juga berthariqat? Beliau berthariqat kepada Syekh Fudail bin Iyad. Syekh Fudail bin Iyad berguru kepada Syekh Zaid bin Abdul Wahid. Syekh Zaid berguru kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri berguru kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Selanjutnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ke Jibril, malaikatnya Allah alaihi salam, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Yang termuda di antara keempat ini adalah Imam Ahmad bin Hambal ataupun Imam Hambali. Pertanyaannya, apakah Imam Ahmad bin Hambal merupakan fuqaha yang cukup populer di Timur Tengah, juga di negeri Saudi Arabia, mazhabnya begitu dominan sekarang ini. Apakah Imam Ahmad juga berthariqat? Jawabannya pasti iya. Karena di tengah ketenarannya di masa itu sebagai ulama fikih yang masyhur, menguasai Al-Quran, As-Sunnah dan juga fikih, beliau rutin berkunjung, bertalaki, belajar kepada Syekh Bishr Al-Hafi di masanya. Syekh Bishr Al-Hafi sanad thariqatnya sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat, ayahanda tuan guru yang mulia dan dimuliakan Allah serta seluruh jamaah sekalian, menjadi satu perbandingan, suatu masukan membawa kepada pemahaman kita sekaliber para ulama fuqaha yang masyhur. Keempat ini merupakan manusia-manusia pilihan yang dicintai Allah, dicintai manusia dan umat di masanya. Ternyata mereka juga masih menyadari betapa pentingnya mengambil ilmu tasawuf, memasuki thariqat agar tercipta kekafahan di dalam agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kira itu saja pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Thariqat Naqsyabandiyah Jabal Kubis Tanjung Merawa Sumatera Utara Indonesia semakin berkembang luas di seluruh penjuru tanah air, bahkan harapan kita di dunia, yang mana saat ini jamaah ada tersebar luas di 27 provinsi di Indonesia, terdiri dari berbagai kalangan, dari usia pelajar, mahasiswa, bahkan juga para ASN, aparat TNI, dan juga aparat Polri, di mana aparat TNI terdiri dari jemaah yang ada juga di Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Laut, serta para dosen, juga guru-guru besar, baik pendidikannya seterata S2, S3, bahkan profesor. Kita harapkan semakin banyak para pengamal ilmu zikrullah yang semakin juga sadar akan pentingnya mengamalkan ilmu thariqat Naqsyabandiyah khususnya, dan dipertemukan dengan seorang wali mursyid yang benar-benar muktabarah, yang saat ini dipimpin oleh ayahanda tuan guru kita Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsyabandi, guru besar thariqat Naqsyabandiyah Jabal Kubis Tanjung Merawa Sumatera Utara Indonesia. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala sebelum kami mengakhiri tausiah yang singkat ini. Dua kali Allah firmankan di dalam Al-Qur'an,
Quran surah An-Nahl ayat 43 serta Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir tentang bagaimana tata cara berzikir jikalau kamu belum mengetahui caranya. Ahli zikir sekaligus ulama yang benar-benar Rabbani, yang benar takut kepada Allah. Fatir 28 menjelaskan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama yang berguru kepada ulama sebelumnya, hingga sampai kepada sahabat, kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan seorang yang mampu menunjuki kita, sekaligus berperan sebagai pemimpin, pembimbing, dan penuntun. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang mendapat hidayah dari Allah, maka untuk dirinya lah hidayah tersebut. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidaklah dia menemukan bagi dirinya seorang pemimpin yang mampu menunjukinya. Demikian saja tausiah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh ikhwan sekalian, terutama bagi diri kami sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullah li wa lakum bi syafaati sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.